Dampak penjajahan di negara koloni. Oke guys, kami dari kelompok 3 akan membahas dampak penjajahan di negara koloni. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu satu-satu. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Adrian Firandi Purba. Yang kedua ada Abel Febiola Hutagaul. Ketiga Anggun Kinara Hutahayan. Keempat Alin Hester Sinarat. 5 Hotroni Cahya Tamu Seribu. Dan keenam ada Waldo Siahaan. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke pembahasannya. Dampak ekonomi. Diperkenalkannya uang sebagai alat tukar membuat pemerintahan kolonial Belanda menerbitkan sistem perbankan dengan mendirikan Deutsche Bank di Batavia pada 1828 sebagai bank modern pertama di Indonesia. Beberapa dampak kolonialisme dalam bidang ekonomi yaitu: 1. Sistem perekonomian bergeser dari pertanian ke perkebunan. 2. Terjadinya monopoli perdagangan yang tidak sehat. 3. Diterapkannya sistem tanam paksa yang memperkenalkan masyarakat terhadap tanaman baru. Namun, sistem ini juga memberikan dampak negatif karena rakyat mendapatkan tekanan dalam mengolah perkebunannya. 4. Diterapkannya sistem pemungutan pajak hasil bumi. Dan yang kelima, perkembangan perkebunan membuat pemerintahan kolonial membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan Anyer Panarukan. Yang kedua ada urbanisasi dan pertumbuhan kota. Dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia yakni adanya urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perluasan daerah pertanian dan industri perkebunan diikuti oleh melonjaknya jumlah penduduk dan menyebabkan penyebaran daerah pemukiman yang lebih luas. Dampak lain dari tumbuhnya perdagangan dan perusahaan yakni menimbulkan urbanisasi masyarakat pribumi dari pedesaan ke kota atau pusat perkebunan. Hal tersebut didorong oleh faktor berkurangnya lahan pertanian yang mengakibatkan peningkatan kaum miskin di wilayah pedesaan, seperti yang terjadi di Surabaya pada akhir abad ke-19 yang berhasil menjadi kota industri dan perdagangan yang maju karena banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya di kota ini. Surabaya pun menjadi salah satu tujuan orang-orang dari desa mengadu nasib dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pertumbuhan industri dan perkebunan berhasil melahirkan kota-kota pesisiran seperti Tuban, Gresik, Batavia, Surabaya, Semarang, dan Banten. Disusul pula pertumbuhan kota-kota yang terletak di pedalaman seperti Bandung, Malang, hingga Sukabumi. Dampak sosial dan budaya. Dampak sosial dan budaya terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ialah sebagai contoh yang pertama, pendidikan lebih bermutu. Beberapa negara penjajah membawa sistem pendidikan modern ke negara koloni. Jadi, orang lokal mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas dan menambah pengetahuan yang dapat membantu perkembangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, hilangnya praktik perbudayakan dan tradisi yang merugikan. Masyarakat pada zaman dulu memiliki wawasan yang kurang, sehingga setelah datangnya penjajah, pemikiran masyarakat lokal lebih terbuka, sehingga dapat membedakan tradisi yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, akulturasi budaya. Budaya menjadi lebih kaya dan terbuka serta mengadopsi ide-ide dan praktik baru. Dalam dampak negatif, ialah sebagai contoh perkembangan iptek. Hilangnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat seperti nilai gotong royong, kearifan lokal, dan budaya adat yang menyebabkan kerusakan pada identitas budaya suatu bangsa. Yang kedua, industrialisasi. Berkembangnya industri dalam menyebabkan lingkungan tercemar, kemacetan lalu lintas, terjadinya kasus-kasus kriminal, menimbulkan kesenjangan, masyarakat bergaya konsumtif, dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, adanya disorientasi nilai dan norma. Norma dan nilai terkadang diabaikan seiring makin tingginya kebutuhan akan kebebasan maupun independensi dari otoritas tradisional. Yang keempat, berkembangnya sifat individualisme. Saat ini masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi sehingga sering mengesampingkan kepentingan hukum. Hubungan antar manusia bersifat sekunder, serba terbatas pada bidang kehidupan. 4. Kesehatan dan higienis. Pendidikan yang berkembang sehingga melahirkan banyak kaum berpendidikan, termasuk para dokter yang berperan mendukung peningkatan kesehatan di Hindia Belanda. Salah satu untuk membalas budi pada Hindia Belanda adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas. Ditambah saat ini
mulai banyak wabah penyakit yang menyebar di Hindia Belanda, seperti malaria, pes, dan kolera. Perkembangan ilmu kedokteran terus dikembangkan dan di dalamnya dimulai banyak melibatkan rakyat pribumi yang menuntut ilmu di dalamnya. Pemerintah kolonial akan mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan untuk para tenaga medis lewat pelatihan bidan atau dukun bayi. Pendirian Stopia atau Sekolah Dokter Jawa sehingga pendiri sekolah dokter lainnya. Meningkatkan pendidikan bangsa Indonesia. Membantu masyarakat Indonesia dalam pengobatan. Terima kasih. Dampak penjajahan di negara koloni pada mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial di Indonesia berjalan sangat cepat. Terdapat beberapa hal yang membuat percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur transportasi, di antaranya jalan kereta api, jalan raya, sarana juga prasarana pelabuhan. Dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah penggabungan ras antara golongan Belanda dan Indonesia. Kemudian yang kedua, munculnya golongan terpelajar di Indonesia yang dapat memajukan atau membantu perkembangan negara Indonesia. Dampak negatif dari mobilitas sosial diantaranya terjadinya kepadatan penduduk di suatu wilayah yang tidak menerapkan tanam paksa atau kerja paksa karena masyarakat berbondong-bondong untuk menghindari kewajiban tanam paksa atau kerja paksa yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dampak terhadap Indonesia pada zaman sekarang. Yang pertama, meningkatkan integrasi sosial. Yang kedua, pendidikan masyarakat Indonesia lebih bermutu dan meningkat hingga saat ini. Dan yang terakhir, infrastruktur tidak merata sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi. Yang keenam, munculnya sentimen rasial. Belanda membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19, yang mana pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan, yakni golongan Eropa sebagai golongan pertama, golongan timur asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Hal tersebut tentu memunculkan perasaan sentimen rasial di kalangan pribumi. Seperti pada tanggal 13 Juli 1919, orang-orang Indonesia atau prakarsa Karl Jalberg membentuk Indo-European atau IF. IF sendiri adalah golongan yang ingin menuntut hidup mereka dipermudah dan melawan sikap rasis dari orang-orang Belanda Totok. Yang ketujuh ialah dampak politik. Pada masa pemerintahan kolonialisme, muncul sistem dualisme di Indonesia, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Eropa memimpin sebagai residen yang memimpin keresidenan dan asisten residen yang mengepalai afdeling atau setingkat dengan kabupaten. Dalam bidang politik, bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh beberapa faktor ini. Yang pertama, penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan pemanfaatan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Yang kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. Berikut dampak kolonialisme dalam bidang politik, yaitu A. Didos atau reverse sudah melekat pada dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji pala menurut adat istiadat. Kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Pamong Praraja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Kedua, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintah dan menjadi wilayah prefektur. Tiga, dahulu hukum yang digunakan yaitu hukum adat dan kemudian menjadi hukum barat modern.